Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Nuritia. Di sini saya akan mencoba menjawab persoalan yang sering terjadi dan sering ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana jika kendaraan kita hilang atau rusak di parkir? Sedangkan kita semua tahu bahwa setiap kita masuk tempat parkir, kita akan mendapatkan karcis, di mana karcis tersebut bertuliskan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan, itu merupakan tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pengelola parkir. Bagaimana? Apa solusinya dan apa dasar hukumnya? Di sini sedikit saya akan menerangkan bagaimana solusinya dan apa dasar hukumnya. Sebelum berlanjut, yang harus kalian ketahui adalah kita sebagai pengguna jasa parkir digolongkan sebagai konsumen. Dan ketika kita berbicara tentang konsumen, kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal 4 diterangkan bahwa hak konsumen adalah memperoleh kompensasi atau ganti kerugian apabila barang atau jasa yang kita pakai tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, di situ sudah jelas bahwa kendaraan yang hilang atau rusak di tempat parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir atau tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Dan di Jakarta ada Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran. Di pasal 49 yang menyebutkan juga ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir atau menjadi tanggung jawab pengelola parkir tersebut. Nah, di dalam dua peraturan tersebut, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran, telah jelas disebutkan bahwa setiap kehilangan atau kerusakan kendaraan di tempat parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Dan kita membahas tentang kartu parkir yang sering kita lihat di baliknya itu kan pasti ada tulisan setiap kendaraan yang hilang atau rusak di tempat parkir merupakan tanggung jawab pribadi. Itu bagaimana hukumnya? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen di pasal 18 ayat 1 dijelaskan pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau menyantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Apa itu klausula baku? Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha. Nah, contohnya di kartis parkir itu merupakan salah satu klausula baku. Dan apabila ada kata-kata tentang jika kehilangan kendaraan atau kerusakan kendaraan di jalan parkir merupakan tanggung jawab pribadi, bukan pengelola parkir. Itu merupakan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Dan apabila kendaraan kita hilang dan pengelola parkir tidak mau mengganti kerugian kita atau mengganti kendaraan kita, berdalih sudah ada perjanjian klausula baku tersebut, itu merupakan batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? Karena klausula itu melanggar pasal 18 ayat 1 tentang perlindungan konsumen. Setiap klausula baku yang melanggar ketentuan undang-undang itu merupakan batal demi hukum. Nah, telah jelas ya, merupakan kartis itu ada kata-kata seperti itu, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ke konsumen itu merupakan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Dan kita membahas bagaimana jika kendaraan kita sudah hilang? Bagaimana kita melapornya? Ke siapa kita akan melapornya? Atau bagaimana penyelesaian sengketanya? Nah, sedikit akan saya jawab. Ketika kendaraan kita sudah hilang, maka kita harus lapor kepada pengelola parkir. Apabila pengelola parkir tersebut mengabaikan laporan kita, maka kita bisa membawa kasus tersebut, permasalahan tersebut, kita akan laporkan ke BPSK
Apa itu BPSK? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain BPSK, kita juga bisa melaporkan hal tersebut ke LPKSM. Apa itu LPKSM? Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang sudah berbentuk badan hukum atau yayasan, yang sering kita kenal Yayasan Perlindungan Konsumen. Nah, kita bisa melaporkan hal tersebut ke BPSK atau Yayasan Perlindungan Konsumen. Nah, dijelaskan juga dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal 19 ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Nah, setelah tanggal transaksi kita itu setelah kendaraan kita hilang, nah itu sudah terhitung 7 hari bahwa pelaku usaha wajib mengganti kendaraan kita. Nah, di sini ketika pelaku usaha tidak mau memberi ganti rugi, kita bisa melaporkan hal tersebut ke BPSK atau Yayasan Perlindungan Konsumen, dan mereka akan menangani permasalahan kita dan akan menjadi penengah. Apabila pengelola parkir tersebut masih tidak mau mengganti atau ngeyel gitu, kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat di mana tempat kendaraan kita hilang. Contohnya seperti kendaraan kita hilang di ruang lingkup Jakarta Barat, kita bisa melakukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mungkin dari penjelasan tersebut kita tarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan apabila ada segala bentuk kerugian atau tindakan senang-senang pelaku usaha, kita sebagai konsumen mempunyai hak tersebut, dan antaranya konsumen mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk keamanan dan kenyamanan memakai barang atau jasa tersebut. Nah, apabila kita ada hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, kalian sebagai konsumen bisa mengadukan hal tersebut ke BPSK atau Yayasan Perlindungan Konsumen. Biarlah mereka yang akan menegur pelaku usaha tersebut. Dan memang apabila keadaannya memang kita telah dirugikan atau kendaraan kita hilang di tempat parkir atau kerusakan yang sangat parah di tempat parkir, ya pelaku usaha tersebut ya harus menggantinya. Karena dalam usaha perparkiran sebagaimana saat ini tidak bisa kita anggap sepele, karena omsetnya bisa miliaran per tahun. Perharinya bisa mereka dapatkan keuntungan puluhan juta. Hal tersebut harus seimbang dengan kenyamanan dan keamanan yang harus didapatkan oleh konsumen. Pernah ada kasus bahwa kehilangan kendaraan itu semua gugatan yang dilakukan oleh konsumen dalam perihal hilangnya kendaraan di tempat parkir itu rata-rata dimenangkan oleh konsumen. Karena apa? Karena telah jelas bahwa setiap kerugian atau maksudnya setiap kerugian yang terjadi ketika kita sedang memakai barang atau jasa tersebut
itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha, karena tersebut telah dicantumkan dalam perlindungan konsumen, dan perihal ini khususnya di dunia parkiran, bahwa setiap setiap kita memarkirkan kendaraan dan kita telah mendapatkan karcis, yang harus digarisbawahi adalah dalam hal ini parkiran resmi, bukan parkiran liar. Apabila kendaraan kita hilang di parkiran liar, itu merupakan tidak ada yang bertanggung jawab, karena mereka tidak mempunyai izin dan tidak membayar retribusi kepada pemerintah. Dan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah dalam Perda nomor 5 tahun 2012 adalah tempat parkiran yang telah memiliki izin dan berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah. Dasar hukumnya adalah penggantian tersebut ya di Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 di pasal 4 tentang hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, dan tentang pencantuman klausul baku tersebut diatur di dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha merupakan itu klausul baku yang dilarang oleh undang-undang. Dan di pasal 19 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, dari penjelasan singkat saya mungkin telah jelas. Intinya adalah ketika kita memarkirkan kendaraan kita di tempat parkir dan kendaraan kita hilang atau mengalami kerusakan, itu merupakan kewajiban pengelola tempat parkir untuk mengganti atau memberikan kompensasi yang serupa atau senilai dengan harga kendaraan kita, maupun itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jangan lupa teman-teman untuk terus mensupport saya dengan cara like and subscribe video ini, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang tahu tentang bagaimana permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.